Gembol, aduh, buka pintu, goblok amat kamu. Aduh, kamu buka. Coba piye tadi piye prakteknya? Oh, terus? Kok saya nutup nih? Bol. Belum. Piye toh? Udah kamu buka dia biar masuk kok malah. Kamu tuh gimana, orang aku yang punya rumah, kok sana. Gembol, buka pintu, Bol. Bol. Dari situ, Pak. Ini sudah di dalam, toh? Sudah, Pak. Rumahnya sendiri kok pamer loh, Bapak itu gimana sih? Ceritanya sudah di dalam. Aku lagi sibuk. Apa sih sibuk? Super sibuk. Sibuk. Ada telepon? Ada Pak itu mau dijual. Tuh, kamu tuh gimana sih, Bol? Mana sih kamu? Telepon Pak. Ada tadi, Pak. Ada Pak. Ditunggu. Ini Pak, ini Pak. Oh iya. Terus bilangnya apa? Enggak bilang apa Pak. Teleponnya ada di sini. Enggak, tadi ada berita untuk saya enggak? Ini enggak ngomong apa-apa Pak. Dari tadi diem Mas ini. Tapi ada telepon. Ini goblok kok enggak ketulungan gimana ini anak? Orang ngomong kok sembarangan kamu. Teleponnya Ada berita tadi, Pak. Beritanya? Saya nonton di TV. Itu kan berita sore itu. Lah, Bapak kan nanyakan berita. Berita untuk saya. Waduh, saya seharian nggak nerima Kamu tahu enggak? Aku dari pagi di kantor, ini sore, ini mesti kau bilang, oh bapak capek mesti istirahat. Iya. Enggak, aku harus langsung ke Banyuwangi. Waduh. Ngapain? Kamu tuh Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Pak, telepon ke Banyuwangi. Aku mau pergi ke Banyuwangi. Tapi sebelumnya harus ke Probolinggo dulu. Aduh, Beli mangga. Beli mangga. Probolinggo. Aku ada tugas dari kantor. tugas, Pak. Ini mamanya Doi mana? Doi siapa sih? Tuh, iku lho Pak kalau Aduh. Pak sebelah. Ibu. Oh, ibunya Doi. Apa? Ibunya Doi siapa? Bakul rokok iki lho ibu. Iki lho skandal karo ibu itu. Nah iya kamu tuh. Doi. Ibu, Bol, ibu. Oh, Ibu. Katanya ibu saya sudah meninggal Pak. Ibu saya sudah meninggal sudah mulai tahun 79. Dijelasin di sini. Sini lu. Iki tak Sini. Iki takon Pusing ibuku. ini. Kayaknya seneng karo ibuku ya. Loh, aku nggak nanya ibumu. Ibuku tuh maksudnya istriku. Istriku gitu ya ibuku. Ini bodoh banget jadi juragan. Kamu tuh bicara sama majikan mau bodoh-bodohin. Kamu tuh gimana sih? Bapak ini lagi kalut. Istrinya Pak Tasan kan namanya Bu Doi. Ah, iya kok Bu Doi gimana kamu tuh? Itu istilah, kadang-kadang saya bilang mamanya Kompiang, kadang-kadang istilah mamanya Doi, kan bisa saja itu. Oh, alah, seri. Gimana sih? Itu lagi sibuk, ibu kan juga sibuk Pak. Basuki udah pulang. Belum. Si Bapak nenek? ini cucu saya belum. Nenek belum pulang. Nah ini masa aku nggak ketemu sama anak-anak ini? Makanya itu Lah, udah iya, ketemu makanya- saya aja lah Pak Coba sama telepon aja. dulu. Makanya Bapak kan Ke handphonenya dulu. Makanya kan Bapak jangan sibuk-sibuk. Halo. Teleponnya ke sama siapa Pak? Ke ibu, handphonenya ke handphone. Nomornya. Nomornya berapa? 081 081 182 182 3577. Itu handphone saya ya Pak. Kamu? Itu nomorku Pak. Oh iya ya. Yang bisa dipencet nanti kan nyambung sendirian. 125 250 375 400. Apa kuwi? Telepon kok nyelawean kamu itu gimana? Unde-unde Pak. 530 ganel Jupan. Bila nggonku. Pembantu punya telepon sombong. Halo? Wale. Halo? Kuwi wale. Halo? Kok cepet banget kan? Kok cepet banget sih? Orang rublas. Oh iya. Iya. Wong belum dianu kok iya gimana? Pencet dulu. Kan aku ra iso pencet. Gimana? Ini jalan Melati. Ya, betul. Bener Udah, jalan Melati gini aja. ini. Betul. Kamu bisa bicara? Bisa. Ini piye pasti ngomong aku kok. Kok ya ngomong? Kita takon. Halo? Mau bilang sama istriku. Bantere ra umum lho. Boleh gitu loh, yang sok ceramah itu. Suaramu kok besar toh? Iya lah, Wong. Kamu toh, kamu toh.
tolong anak-anak ya. Nanti kalau ada Gimana, telepon, Pak? Bapak masih ke Banyuwangi dulu ya. Oh, iya. Setelah itu saya ke Pasir Putih. Loh, Pasir Putih, lihat rumah makan yang di sana. Oh iya, Pak, mau makan apa? Santri Urian Tarsan. Oh, Pak, aduh, tapi kan begini Pak, ini Kenapa? kan mau lebaran Pak. Kenapa? Apakah saya tidak diizinkan untuk melihat Bicara situasi di sama ibu nanti atau sama anak-anak. Ini kan kasihan. bisa dikonsultasikan Ini sama kan anak-anak. kasihan Pak. Kok nangis toh kamu? Masa gitu aja kamu nangis kenapa? Kalau nggak bisa sampai di rumah. Kenapa? Kamu terus terang nggak usah nangis. Ya nangis gimana lah kakinya diinjek. Itu nggak pernah lihat suasana. Bapak itu kan lagi sibuk. Iya ya. Suntuk. Bilang ibu ya, aku mampir Pasir Putih mungkin semalam kalau nggak besok pesawat terakhir. Bos, ini Bapak sudah datang belum? Bapak tadi sudah datang Bu. Loh, kok kamu nggak ngomong? Bapak datang seharusnya kamu tuh ngomong. Bukannya kamu tuh diem, loh. Aku tuh dianggap apa? Bapak itu kalau datang kan kamu tahu kalau saya tuh di kamar. Kenapa kamu nggak ngomong? Kamu tuh harusnya tahu toh. Tapi kan Baru kurang dasar pembantunya orang gila kamu. Kamu itu pembantu orang gila. Mas, saya senang ikut orang gila kok. Tapi kok sama siapa? Bu ini loh. Tapi kan Bapak kan Pusing. Puyeng bola aku tuh. Puyeng kono kok. Kamu tuh harusnya tahu kalau Bapak datang tuh kamu ngasih tahu aku. Bapak, Ibu di kamar. Jadi bapaknya Doi udah datang. Bapaknya Doi tadi kan nyari ibunya Doi. Tapi ketemu Mama Kompiang. Diantar sama si Sri. Terus apa? Si Bombok. Bombol. Kamu tuh kalau ngomong tuh yang benar. Ya itu si Bombok. Ini lo Bu Doi. Di sini tuh kok di belakang. Aku tuh senang loh, makanya kamu tuh gak tak suruh pulang tuh sebabnya ya gini tuh loh. Aku tuh kan stres. Bapaknya Rara itu kan juga gitu. Aku terasa kok kalau majikan kita tuh ya hobi batur tuh terasa. Hobi batur. Ini loh, Bu. Aku kan gak pernah beda-bedakan enggak ibu. Telurnya dibawa apa enggak? Telur apa? Telurnya apa? Lu katanya ibu arisan telur. Hari ini dapat. Loh, telur itu kan aku sudah ngomong sama Gas. Kebetulan kamu sudah datang, Gas. Kamar mandinya mana toh? Rumahnya sendiri kok lupa loh. Rumahku jadi kecil gini. Mas sama nyariin Doi. Oh iya? Nyari Doi. Buat apa Doi? Makanya Cariin kompiang kok. Kompiang apa Doi? Ngomongnya bener kok. Aku Ngomong nggak bener loh. sakit. Sakit. Di bulan puasa kamu jangan cari gara-gara toh. Iya Mas, tadi Kamu tuh sembarangan, nggak bisa sampai foto dipasang di sini ya. Kamu itu loh, mbok ya sabar gitu loh. Sekarang kayak mama ini kan ya repot. Sama saya mau doi, saya mama gitu. Mama Doi. Aku tuh kan repot, aku kan sibuk ngurusin yayasan. Ini aku juga mau pergi ke sana, sudah janji sama wartawan. Loh, aku tuh kan nyumbang harus. Ibu tuh gimana toh? Kok punya bapak kok malah janji sama wartawan loh. Loh, kok janji wartawan itu kan nanti wawancarai sama mama loh, Bas. Soalnya apa? Kalau aku nyumbang ke sana ke sini, nggak ada yang tahu. Iya tuh harus ditransfer di koran. Itu masih dikasih nih koran apa jadi? Diimpus. Kok diimpus tau? Kayak orang kaget. Transfer. Diimpus tuh ditoplos mbek dom, ya dah. Terus ngenek selangin dhuwur kan jenenge Itu diimpus. Kalau yang di surat kabar itu Transfer ya. diekspos. Kok ekspos salah kok impus? Diekspos. Skuter sumur. Ya, pokoknya dilebokno koran gitu loh. Pokoknya, jadi ibu dimasukin koran gitu. Oh, poster. Alah. Kalau aku nanti nggak dimasukin koran, dikiranya aku udah nyumbang. Ditempelin di koran gitu, Bu. Iya, kayak gepeng, Bu. Iki piye to iki? Iki pembantu loro kok goblok-goblok. Ibu, maksudnya kalau nyumbang Dimasukkan di koran. Terus dibungkus. Ibu dibungkus koran. Bas! Kok dibungkus koran? Kan mama ini kan nyumbang ke sana ke sini tuh masyarakat tuh biar tahu. Hah? Oh, sosialnya tuh gede, suka nyumbang ke yayasan ini. Dan biar nanti kalau semua tahu, biar tercemar di mana-mana. Kalau ibu itu Neng ngomong kok sing cemar, terkenal. biar masyarakat tuh tahu. Nah, nanti kalau aku nyumbang,
Pokoknya yang begini, tahu Bu. tadi kenapa? Nggak usah ngurus soal sumbangan dulu. Kenapa? Urusi anakmu dulu. Loh, kamu Ya, kan sudah tak urus toh, Bas. Kamu itu minta apa? Duit Pokoknya ya? hari ini aku mau takbiran. Apa? Nah, Kamu minta takbiran untuk memerlukan biaya sekitar untuk nyewa mobil. kan nanti malam toh. Nah, tapi kan untuk nyewa mobil toh, Bu. Iya berapa? Sudah toh. Sekarang kayak ibu ini kerja buat apa kalau nggak bukan nyenengi anak? Buat bantu sana sini. Kamu pulang kampung nggak? Saya pulang kampung. Nggak usah, wong kampung udah digusur. Ya tapi katanya nggak boleh. Gampang. Kamu mau pulang kan? Ya seperti saya kan juga pengen pulang, Bu. Sudah nanti urusan sama bapak. Desa Mundi? Gundi. Hah? Gundi. Waduh. Gundi, Pak. Gundi kan kan yang kita. Itu gondok. Oh, gondok. Mas ini kasihan kalau nggak pulang, Mas. Lah apa? Kambingnya tuh bunting loh, Mas. Masa buntingnya? Ya timbul itu. Masa timbul. Pokoknya gini, Apa? Bu. Aku mau takbiran, mau nyewa beduk, mobil, Ya bensin. nyewa bensin, Bensin kok nyewa gimana sih? beli bensin, naik mobil. Mobil kan sudah punya mobil bukaan itu toh. Oh, ini mau tak buka semua. Nanti yang takbiran tak buka semua. Udah, ini ada uang 1 juta kamu bawa. Ini tenang 1 juta. 1 juta. Nanti di dalam aku tombol loh. 1 juta nanti dibaca tuh orang ngambilnya dari bank gitu loh. Masa 1 juta tipis sih kalau gini. Anu kan masih baru, Mas. Baru itu kan kempes. Kalau baru tuh duitnya tuh kempes. Kalau baru kempes. Kalau sudah dipegang ke sana sini tuh melar. Melentung. Udah ya. Oh, melentung terus ngendok. Saya ibu. Aku juga mau pergi dulu ah. Loh, ini loh yang saya nggak seneng. Ini rumah tangga ini jangan ditonton. Ras, Basukinya ada enggak, Pak? Aku nungguin di sana lama kok nggak ketemu-temu ya. Cariin siapa? Basuki. Cariin Basuki kok. Apa teman itu? Kemana sih Basuki? Kemana, Pak? Sampai itu siapa? Aku temennya Basuki yang sering kemarin gitu loh. Siapa lagi mari ya? Rasanya aku ayo, mesti rasanya aku ayo. Sama Nedan. Mohon maaf, saya tersinggung dengan perlakuan bapak dan ibu. Dulu baru Dengan menirukan begini nggak apa. Marah. Jelas. Terus terang saya mau marah. Tapi perlu diingat ya, dalam hal ini kan beda, gitu loh ya. Mataku bonggo. tapi tidak begitu, Mas. Gimana jelasnya? Alah, Kedatangannya Mas berdua. Dia tidak tahu. Apalagi kalau sampean itu. Emang itu loh. Kamu di sini ki ibuin dulu nyidam petir ya. Mas ini siapa? Nah, saya ini Mas, Saya tuh gak budek, Mas. saya temannya Basuki. bahasa isyarat. Nanti kamu kalau keluar ditunggu di perempatan di belakang pabrik susu. sudah ditunggu di sana. Alah, dari tadi kok Pak ngomong. Alah. Dulu kali Nanti dulu toh. Ya. Kenapa? Aku bisa stres biar kamu loro itu stres. Silakan yang enak, ngomong yang nggak enak biar bisa kacau. saya tuh gak bisa nerima omongan kamu gimana gitu loh alah. Kamu tuh duduk dulu. Rasanya beda. Kalau sampean gaya seperti itu ngomong sama si Yang Anda tuh kan cewek kok kayak cowok sih. yang mana? Bisa aja deh. Oh, kalau begitu Apa? aku ke sana sekalian beli sadel. Gandengan. Naik apa? Apa Apa? Naik kereta api apa naik bus? Wong bus kok kene iki lho. Saya tak langsung ke Saya sana. bus Ya. tenan lho bus. Ya terima kasih nanti kalau dia balik tolong disampaikan ini
aku sama Pria tak nyundul ke sana dulu. Ya. Nyusul ya nyundul. Nyundul dulu. Makasih, Jo. Ya. Ya. Orang nggak dikasih apa-apa kok makasih ya, Mbak. Kene iki. Duh. Ini Mbak Mami. Silakan. Kayaknya nggak pernah akur nih orang dua nih. Ini ada tamunya Mas Basuki. Sini, Mbak. Duduk, Mbak. Tamunya. Tamunya itu loh yang nggak akur. Tak dengerin dari kamar berisik terus kayak kucing sama anjing. Iya, ini kan tadi ada tamu. Ibu kemana itu? Ibu siapa? Oh, Bu Tarsan tadi pergi. Mama kemana? Buka praktek. Mamanya siapa? Mama aku. Mama itu iya. Sampai udah nggak kenal aku ya? Ya tahu. Aku ini anak mamaku. Sekarang diganti doi. Lah ya iki saiki jenenge Mbak Doi. Ini aku kan. Namanya siapa? Namanya siapa aslinya? Neneng Doi. Lah sekarang Iya iki Mbak Nuni. Masa Bapak kan sama dia di sini nggak kenal aku? Ibu itu kan Bu Doi kan. Heeh. Doi itu siapa? Aku nggak kenal. sampai aku. Iya toh Mbak. Neneng kok Doi. Gini loh, tadi kan Bapak pertama datang. Terus Oh Bapak sudah kundur. sudah datang, terus pergi lagi katanya ada keperluan di Probolinggo. Terus ke Banyuwangi. Nginep ke Banyuwangi, habis Banyuwangi terus Malang. Terus di Malang mana lagi? Kalimantan. Pulaan ketrek. Nah, ibu terus tadi datang, nggak ketemu sama bapak. Terus katanya mau Gini terus ya. mau Terus bilangnya mau kemana Mama? Arisan. Pulangnya kapan pulangnya? Pulangnya 2 minggu. Nah ini loh sebetulnya tugasku ini ya ngomong neneng sama Basuki. Lah Basuki gimana Basuki? Mas Basuki. Alah tak mau ngucul terus kok. Nah kamu piye? Mas Basuki Nakal tiap itu. datang minta duit. Tiap datang minta duit, alasannya macam-macam. Ada yang buat Dikasih nggak? Dikasih nggak? Tadi Mama? dikasih ya sama ampun mama. Kenapa dikasih? Ya habis kalau nggak dikasih ngerti sendiri kan Mas Basuki kelakuannya. Mbak bilangin dong. Dikasih berapa meter tadi duitnya, Mbak? Berapa meter? Banyaknya itu loh. 1 juta. Sudah biarin nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita mencoba untuk bergaul dengan orang-orang kampung. Jadi nggak usah dikomplek terus. Ini mau tak ajarin bergaul sama orang-orang. Iya tuh, banyak pembantu-pembantu yang nggak pulang banyak kok, Mbak. Oh maksudnya ini kan misalnya seperti mau terawih, biasanya kan di komplek-komplek kita. Iya, Jadi ini mau- pengajian nanti di luar Pengen- komplek rumahan sini. Aku ini Jadi pengen- kampung-kampung situ. Pengen tahu dunia luar tuh bagaimana, Mas. Nggak pernah Masa keluar. tiap hari aku Jadi liatin liatin Mas Mas Timbul, liatin Mbak Nuni bosan aku. Kan aku juga bosen loh, Mbak. Aku bosan ndelok ra iku dhewe. Tak bosen-bosen Kasihan loh. kalau kamu Masuk berdua kamar itu terus sampai mateng loh, lihat rambutnya sampai merah. tugasnya kan di dalam Timbul. rumah. Ya. Di dalam rumah. Nah, aku tugasnya itu membimbing anak-anak. Ini kan itu loh. Kasihan. Babi sister. Babi sister. Saya tuh sebetulnya juga mikir sih Mami. Ini kok keadaan rumah tangganya Pak Tarsan ini kok nggak pernah ketemu gitu loh. Iya, Sampai saya ini mau minta Duit. cuti aja nggak Terus duitnya itu bisa. seakan-akan malah Mas Bos sama Mbak Neneng mau tak ambil anak loh, bener tak ambil anak. Coba itu ngerti aja kayak pasir tuh. Kapan tuh Ora jadi anak Mbak Nunung aku? Kasihan maksudnya mau tak saya mong gitu Pantes loh. ora aku jadi anak Mbak Nunung. Enggak pantas lah. Ya, seperti aku sendiri coba jauh dari keluarga cuma untuk ngomong dengan neneng ini sama Basuki biar Nggak apa, bisa lebaran melewati kan jalan yang kita. benar karena orang tuanya tidak memperhatikan. Jadi saya ini kalau ya mau menganggap orang tua gitu ya saya sebagai orang tuanya mengarahkan yang benar. Itu kok Pak Tarsan sama Bu Tarsan kok nggak tahu ya bagaimana siniasinya Situasi. situasi itu kan kita ngomongnya di situ. Kita kan ngomongnya di sini. Siniasi. Ya, siniasi. Gini aja. Mbak, kita kan mau ke mana tuh? Mau sholat ke kampung-kampung, pengen sowan gitu. Bergaul. Sekarang kita punya pembantu 2. Saya nggak pernah lihat pada sholat, Mbak. Sholat kok di Ya sholat. Kapan sholatnya tiap hari berantem terus? Habis berantem Banyak sholat. tidur. Nah, aku tidur mata merem, kupingku dengar. Terus saya berantem aja sama sholat kok. Makanya kalau pas lagi berantem aku dengar, tapi kadang-kadang suka diem sebentar, ngapain nih Mbak? Sholat. Oh sholat. Saya kalau Masa sholat sholat di diem. dapur? Kalau dia lagi itu makan, oh makan gitu. Makan diem.
di sini saya jual murah, 1 gelas 200 perak. Kalau gelas kecil 6.000. Yang kecil mahal. Semua bilang sepi, alasan aja gejolak moneter. Ngapain pusing-pusing? Mata uang kita rupiah kok mikirin dolar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aduh, Udah buka? udah. Mau minum? Biasa teh manis. Kopi. Jangan minum kopi lo, jantungmu lo, jangan minum kopi. Sudah sembuh sekarang, sudah sembuh. Ada apa? Susu. Susu ada? Jangan minum susu kamu. Nggak tahan alergi gitu kok. Jangan minum susu. Jahe. Jangan jahe panas. Ya panas. Ntar kalau anu nggak kuat. Tajin. Tajin apa? Jangan tajin. Semuanya nggak boleh. Kamu itu yang pantas minum solar. Masalah. Warung. Lewat sini lo. Nggak nyampe lo, nggak nyampe. Minta tolong lewat sini kok berangkang kamu. Ukuran kalau pas-pasan. Malah enggak. Ini lepas itu yang ada. Saya ke rumahmu malah pintunya enggak ada, ibumu terbuka. Kebalik. Ibumu enggak ada, pintunya terbuka. Udah buka belum? Kamu. Ini dengan syukuran ini enak kan jadi kayak antri kan Pak Perawan kan. Kopi ini, kopi. Apa itu? Kopi kok berbusa gitu loh. Kopi dari. Kopi kok berbusa Saya gini. nggak tahu. Kopi model baru. Kopi orang lain nggak berbusa, kalau saya berbusa. Terlalu panas. Saya kopi pahit. Kamu kopi pahit pakai gula. Kopi pahit pakai gula. Kopi pahit kok pakai gula gimana sih? Pura-pura ninja. Ngomong yang bener. Kopi pahit pakai gula. Kalau kopi pahit itu nggak pakai gula, gulanya sedikit. Nggak bisa, gulanya 1 sendok, kopinya 1 rantang. Udah minta apa kamu? Pahit. Air putih aku Pak. Kopi ya. Iris banget air putih. Ini kere. Kopi. Ini jualan kok nggak niat. Ini dia. Ya, ini kopi apa jamu sih Nur? Kopi. Minumnya kan gini. Aku air putih. Itu loh roti loh. Saya itu teh kecelakaan. Teh Saya tahu toh. Betul, teh kecelakaan itu tahu. Apa itu? Teh tobrok. Nah, itu. Sing ngobrol sapa? Mbokmu. Teh tobrok. Kasar iki. Lah ini tanya sing ngobrol sapa? Lah tadi dulinan mbok terus. Puasa-puasa. Oh. Ya ditahan ngomongannya. Masa kau minum kopi? Ini kan udah buka. Ini buka. Ini bicarakan masalah itu Mas Eko gimana itu? Apa. Yang untuk lebaran tuh. Tenang, lebaran ya kita bilang nanti, ya kan? Nggak usah diadakan, nggak usah kamu paksakan beli apa, cukup sederhana. Yang penting kita mendekatkan diri sama kepada Tuhan. Tuh. Ya benernya Pak berbuat. Iya. Tuh. Tapi kan harus meriah gitu loh. Rame-ramenya itu loh Mas Eko. Habis sholat. Takbiran. Oh, malam takbirnya. Kita atur nanti pemuda sini, kita ajak untuk takbir bareng-bareng gitu. Lebaran itu bukan untuk berhura-hura, Nah, ya kan? Bukan untuk berfoya-foya. Gitu. Kan takbiran ini kita bersyukur setelah berpuasa sebulan lamanya. Nah, hari itu kita syukuri merupakan hari kemenangan. Nah, global terus di sini buat jajan, itu kasihan no. Makan gitu, nongkrong tuh ya kasihan yang punya warung, kamu ya diem aja punya warung. Makan no, makan. Ya ini udah makan rotinya. Makan. Murah kok, roti 1 5.000. Itu loh, kepalamu ada jantungnya no. Untung apa rambut? Tahu, ini rajanya tikus. bukan Dari jauh kayak setrika. bukan dong Mas. Sikat itu. Buat sikat itu. Ya sikat sepatu. Kayak bluk ya. Kayak bluk sikat bluk.
untung. Ini apa lagi? Kalau saya enggak, Apa? kamu cakep kok. Nah ini. Cakep. Cakep. Jangan ditarik di Ragunan. Kamu ini jajan nanti akhirnya bayar kok enggak toh? Loh, ya bayar. Bayar. Nah, kamu datang dari situ ke sini ngumpul. Loh sorry no, aku punya duit berdiri no. Yang enggak punya duit duduk. Karena orang kaya. Loh, kamu belum tahu yang bikin warung ini siapa? Kamu. Ya bikin kamu. Kamu ngomong dong. Yang bikin warung ini siapa? Kamu belum tahu. Ini warung peninggalan bapakku. Tanah di sebelah ini semua Hei! ini punya bapakku. Dan ini aku Rono. Kamu nggak ada. Kamu kemana? Rumahmu. Malah kumpul karo ketua Depok bareng. Tetap bener. Ini sopoy. Aku malah betul. Iki sing edan kene apa kok? Itu apa sih? Ya ini yang dicari-cari baju ya temen yang gini. Kenapa kamu ninggal aku kalau cuma 2 lembar kayak gini? Yang mau berteman sama tokolan itu siapa? Yang tokolan siapa? Sabarlah. Aku ke tempat. Lucu loh, lucu. Jadi binatang apa sih? Binatang. Tunggu. Coba kamu ke sana. Jangan. Ini penting. Ini. Masalahnya apa? Saudara, ini yang terawat dan ini yang tidak terawat. Oh, ada. Kamu bilang ngapain? Kamu tuh ngomong apa? Kirain dia itu ada masalah apa yang Nah, dokter ngomong kayak gitu. Mas, ngomongnya tenang aja pelan gitu. Silakan duduk. Aku kan pas ya. Enggak apa-apa, silakan. Warung kalau mau minum silakan minum. Oh, warung. Sorry. Klasmen kita bukan warung kayak gini. Ada bisa. Aku jangan makan. Jangankan makan. Ini warung. Siapa bilang lo semen ngawur? Lo semen warung lo semen. Klasmen kita orang. Kalau makan seperti ini jangankan makan. Pegang gini lo gatel. Tangannya bosantek Pokoknya kalau warung-warung begitu nggak ngomong-ngomong lu. Pelan-pelan jadi bisa didengarin kuping. Aku ini mau nerangin bahwa warung ini tidak level. Ngomong itu terang-terangan ngadep sana. Jangan ngomong, jangan kenceng-kenceng. Coba kamu ngomong tangan tanpa gerak. Yang kanan kaki nggak bisa gerak. Ayo, coba. Aku kan cuma mau nerangin sama teman-teman semua. Saya tahu, Mas. Saya juga. Nah, kalau sampean ini orang ya terus terang perumahan yang Jahat. Oke lah. Tapi tolong kalau hal-hal makanan kayak begini warungnya Pandulet kalau bisa jangan menghina, apalagi situasinya masih puasa ini. Aku sekali makan di satu tempat yang betul-betul bisa perut ini gendut. Makan langsung gendut. Tahu? Tahu apa? Botokan tawon. Untuk aku. Makan itu sekian tahun Anda di Jakarta tahukah tempat makanan sekali makan aja sudah gendut? Tahu? Di mana? Tempatnya? Mana? Tahu? Mana? Apa? Mana? Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau belum tahu saya kasih tahu. Murah sekali makan bisa gendut. Di mana? Pengen tahu? Warung buncit. Warung buncit namanya. Kalau makan buncit itu cacingin loh. Pokoknya makanan yang Mas, terus terang ya. Anda mau bicara begini boleh, tapi tolong jangan dikatakan nggak level gitu dong. Kita sama-sama. Oke, jangan. Mas, sorry aku tersinggung dengan Tidak apa-apa. Loh. Yang penting gini, kita cari temen itu yang baik-baik aja. Kalau perlu, ya dah. Gajinya itu sudah berapa biasanya kira-kira? Ini sudah ditawar 7.000. Ini penghinaan loh. Ya, Ini pelecehan loh, terus terang aja pelecehan loh. Saya tahu kan Anda ini orang kaya. jelas Rio lewat ganteng anaknya orang kaya. Nah. Siapa lagi kalau Loh, bukan saya? tapi jangan sewenang-wenang namanya orang Jangan kaya ribut itu lo ya. orang miskin. Lah, aku mumpung kaya nanti kalau miskin kayak kamu susah kok. terlalu lama kamu banyak ngomong terus gitu. Ya iya. Mau diapain? Jangan gitu, Mas. Tenang. Kalau aku yang nggak bisa. Hati-hati dong. Aku itu bukan kelasku. Kalau cuma satu bukan kelas. Kelasnya ini taman lama.
Mas, saya ingatkan, jangan memperuncing situasi. Kalau orang yang masih kayak kita ini masih bisa berpikir panjang dengan ucapan Anda. Bisa memaklumi. Tapi kalau teman-teman saya sampai nggak sadar, nanti salah paham loh. Antara kampung situ dengan kampung sini loh. Tapi sama jangan mempengaruhi Basuki teman saya untuk kumpul seperti kawasan kayak gini. Ya, kumpul itu siapa? Yang mempengaruhi sampean. Udah, sabar. Ujub siapa? Yang panas ini tenang. Nah, ini penghinaan kok. Saya takut Basuki teman saya bilang jejaknya hanya karena tinggalan orang. Gak mungkin dong. Aku nantang. Tenang aja. Ayo. Pria. Tenang aja. Bapaknya. Tenang aja. Biarin Pak Nur buat terlalu kurang ajar itu Pak, udah berapa kali. Orang ngomong biasa kok kurang ajar. Itu kan menurut penilaian. Emang tak lempar ini kapok kamu nanti. Orang dari tadi kan ngomong biasa-biasa aja. Kok dia marah itu kan namanya. Yang marah siapa? Saya kan tidak marah. Saya mau meninggalkan tempat ini, tapi jangan ada yang sedikit ngomong tentang saya. Sekali ngomong tentang saya, tak beli warung ini sekalian pemiliknya. Beli apa? Sejak tadi Iya. Anda ngomongnya nggak enak terus. Iya. Mau apa? Sabar. Mau tak siram ini? Ya. 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 Ini warung saya. Sebelum Anda bertoko di sini, saya sudah berjualan di sini. Ini aja. Panggil siapa? Ayo, Panggil. Tangan lagi. Kalau Anda bisa dibilang aja. Berapa orang? Ayo. Mau lagi? Kamu lagi? Mau lagi? Jangan main hakim sendiri. Mau lagi? Jangan main hakim sendiri. Bentar, saya mau ngomong sebentar dengan ini. Sini dibalas. Kita tutup dewe. Sabar Pak. Enggak, itu biar untuk pengalaman aja. Ini warung saya. Saya enggak suka dia terus mau ngacak-ngacak. Saya terima kasih pada anak-anak sekalian ya. Anda mau sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikenalkan Ya, ini silakan. temannya Pak Tarsan. Oh, Tetangga dari kompleks sana. Oh, yang di dalam tembok itu ya? Iya. Ini yang saya bicarakan tempo hari itu loh Pak Eko. Oh iya. Mas Eko, kayak kakak saya ya. Mana? Ini yang saya. Kakak siapa yang lagi kenalan kok kakak? Enggak, ini siapa Pak? Kakak. Ini teman-teman saya. Manusia toh? Bukan, saya rajanya orang-orang. Nah, ini yang manusia toh. Silakan loh kalau mau duduk. Silakan. Jemur. Sengaja tadi saya tidak bilang dulu. Jemur mau saya kenalkan sama teman-teman dari kampung-kampung sini. Oh, kamu ngajak aku ke sini tuh mau kamu kenalkan toh? Ya nanti tarawih sama-sama. Tadi bilangnya mau ke tarawih kok malah ke sini. Nanti tarawih sama-sama dengan orang kampung. Iya. Kita kan biasa tarawih di Mbak. komplek. Kan belum waktunya. Sewaktu-waktu kita perlu juga. Betul, iya, biasanya. Kampung rame-rame gitu. Kok tumben. Bawa putranya Pak Tarsan biar kenalan sama orang-orang kampung. Kasihan nggak pernah. Tapi apa nggak dimarahin? Nggak dimarahin Pak Tarsan? Mbak, sini. Emang orang kampung modalnya begini semua, Mbak. Oh, ini agenda Basuki. Ya ini kebetulan aja yang keluar aneh-aneh, Mbak. Nggak apa-apa. Apa buat biasanya kalau aku lihat di komplek-komplek kan banyak ganteng-ganteng. Loh, nggak apa-apa. Segini ini masih lucunya anak-anak segini ini. Jadi memang begini orang kampung, Pak. Iya. Begini ya, biasa. Apa lucunya anak kayak 5 tahun aja. Kamu nggak usah kesini ngapain kenalan sama gituan. Mari ke komplek aja. Tapi kan malah dimarahin. Enggak, kita kan perlu beradaptasi. Nah, betul. Mbak minum. Yang punya warung Pak Nur buat. Ya, warung saya kok. Gini, Demol, barangkali nanti di kampung sana ada yang membutuhkan bantuan kita. Kasihan. Kalau Demol cuma di kompleks saja, kan nanti tidak tahu bagaimana. Iya, sana kan cuek-cuek Mbak Mul. Sebenarnya begini ya Mbak ya. Malah. Kami ini yang berada di kampung sebelah sini pingin main-main ke kompleks sana, pingin terawih ke sana. Takutnya nggak diterima Ya, sama di sana masyarakat. kayaknya nggak diterima pemudanya kayaknya
lain Ya gitu gimana memandang ya kita. melecehkan pemuda sini gitu loh. Orangnya cuek. Tapi maaf ya Mas ya semuanya. Tapi saya tadi tuh nggak ngerti kalau mau diajak ke sini. Tadinya saya tuh mau terawih di komplek. Tapi Ya. maaf saya mau terawih dulu ya. Ini masjid banyak malah jaburannya Bapak, biar ada. jangan ya. dipaksa mungkin maunya. Maaf ya kalau kita Ya. mau duluan. Ya. Ya. Mari. Ini terus ini nggak dimarahin nanti sama orang tuanya. Nanti Pak Tarsan marah. Anaknya Pak Tarsan kan? Heeh. Ayah ibunya itu tidak memperhatikan. Jadi saya yang harus mengarahkan, harus ngomong. Ibunya siapa namanya? Hah? Istrinya Pak Tarsan ini? Rahwono. Rohana. Rohana ya. Mama Rohana. Iya. Enggak takutnya Mbak ini kalau dibawa ke kampung dimarahin Saya bapaknya. yang bertanggung Soalnya Mbak jawab. tadi ngomongnya kan Ini kan tetangga, bukan apa-apa. orang sana memang gitu. Ini putranya Pak Tarsan, tapi yang sombong. ngasuh ini Bu Mami ini mulai Iya. kecil ini. Tapi mama saya sebetulnya baik. Hah? Papa saya juga baik. Cuma satu saya punya emas. Kenal nggak mas saya yang ganteng orangnya? Mas Basuki. Baik orangnya. Baru saja ribut di sini. Nggak mungkin. Baru ribut sama ini loh Pak Suku tadi. Ya kalau sama dia pantas. Lantas Ya parah begini. Barusan ribut ini. Tapi nggak ada apa-apa, bisa diatasi. Atau begini Mbak Mami, Gimana? mungkin kalau Mbak Neneng ini kepingin kenal sama siapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz Mehmet. Iya. Nanti kita kenalkan di situ. Ya. Pengarahan. Dapat pejangan siraman rohani. Tapi selama ini jiwa saya kosong Pak Bu. Justru. Iya. Ketemu serumah tapi nggak pernah ketemu. Mama sibuk arisan, sibuk bisnis, Yayasan. Papa? Papa nggak tahu dia. Yang ngurus Mas aja. telepon main handphone mulu. Bilangnya mau handphone mama. Nggak taunya mama juga lagi handphonean. Kan bingung. Kalau Dia tuh sini kenapa nggak ada gitu. handphone, paling intercom ya. Intercom gimana sih? Kita nggak ada handphone memang intercom. Saya punya kakak cuma satu, nggak pernah di rumah. Paling saya mainnya sama mbak mami aja. Atau begini enaknya, mungkin biar nanti kalau kita kan kurang pengalaman ya. Mungkin kalau nanti sudah ketemu Pak Ustadz, mungkin jiwanya yang kosong itu akan terisi. Ya gitu. Bagaimana cara mendalami soal agama Pak segalanya. Ustadz kan bisa mengarahkan nanti. Nah, Gitu. jangan aja tuh Mas Eko. Sering ngumpul-ngumpul. Ada di rumah, ada di rumah. Barangkali Ada. Ini Pak Ustadz Mehmet toh? Iya. Biar Ada. tarawih bersama. Tapi tarawih bersama. Mas ini ikut juga. Ikut, dia mau terawih juga. ikut. Saya kan naksir Mbak. Ya nggak apa-apa. Naksir loh. Nggak apa-apa berarti ini berarti normal. Berarti itu suatu anugerah loh saya taksir. Aku dapat dia musibah nggak mau. Hah? Kok musibah? Kok musibah gimana? Loh nggak apa-apa ini bawa pulang tuh ganjil Aku mau kulkas. ubur-ubur gini. Enggak apa-apa kan untuk celengan ya. Heeh. Baiklah Pak Nurbuat, saya Gimana? ngantarkan Ibu Mami sama Neneng dulu ke Aha. rumahnya Pak Ustadz. Iya. Biar Gogon sama di sini. Aha. Begitu. Salam ya Mama Ustadz Mehmet ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan macam-macam loh Mas Eko. Enggak. Baru benar. Puasa-puasa kok manyun begitu? Kok manyung toh? Manyun? Manyung tuh apa? Ya kayak gitu, mencucu. Lah itu kan bapak sama bapak sendiri. Coba sampai anak pergi tuh, coba. Pelan dong. Marah aja Ngomong, gara-gara anakku itu. ngomong sama saya jangan begitu. Saya tuh dalam keadaan begini. Kok malah maki-maki kayak begitu? Pak, ini kan puasa, bapak kan puasa. Puasa? Nah kalau puasa itu kan harus menjaga emosi itu nggak boleh. Ya kamu harus Naik darah pelan-pelan nggak dong. boleh Jangan toh. sampai kamu itu begitu. Kan Saya harus sabar. Ya, Lah ya. tapi kalau anak pergi gitu kan aku sedih toh Pak. Coba ya mau dicari. Jangan aku terus yang ngurusi anak-anak. Sekali-sekali itu kan bapak gitu loh. saya nggak ngomong saya puasa kok. Ini tuh gimana sih neneng itu nyarinya di mana? Tenang aja. Kok tenang orang anak nggak ada kok tenang. Tuh. Nggak usah tertawa begitu. Orang jangan mau ketawa. Ini loh. Kita tuh punya anak dua, yang satu kayak begitu, yang satunya tuh kayak begitu. Mamanya kayak begitu juga. Mamanya kenapa? Ya kayak begitu. Begitu tuh gimana? Ya begitu, begitu. Ya kalau begitu tuh begitu apanya? Ya begitu begitinya itu lah kamu tuh kok. Begitu. Gini loh. Udah jangan gini-gini kalau kamu tuh nggak pakai gini gitu loh. Ini puasa-puasa, suasana seperti ini. Ingat orang puasa itu nggak cukup nahan lapar loh ya, Iya. nahan omongan. Makanya kita ngomong pelan-pelan saja. Jadi begini, jangan sampai kamu itu emosi itu kamu tunjukkan. Walaupun bagaimana kita harus bisa menahan. Ya nggak boleh emosi itu siapa topak. Nah. Orang anak cuma perempuan satu pergi nggak ngomong.
Kamu kayak dalang begini ngomongnya. Katanya suruh pelan, repot lagi. Pelan, tapi apa itu jangan sampai kayak begitu, terlalu berlebihan. Nah terus pelannya gimana? Orang puasa, kalau ngadepi apa-apa itu Kan aku tarik napas dulu. perlu dibantu nggak nariknya? Napas kok dibantu? Loh, saya itu suami kan harus kerja sama. Tarik menarik ini adalah hal yang wajar. Gitu dong. Udah kesadaran udah. Kamu puasa gak kurus loh. Tapi cantik loh kamu. Kalau aku gak cantik Bapak ya enggak. Ini belum waktunya nih nyenggol-nyenggol aja. Emangnya nyenggol gini kenapa sama suami gak boleh? Ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Atasan. Ini yang jualan. Yang jual itu kan. Kok tumben? Ayo duduk di dalam. Duduk aja, duduk ya. Masuk, ayo masuk. Di sini aja perlu. Bapak mesti bingung. Loh, kenapa? Ibu bingung. Ya bingung. Cari anaknya. Iya. Aduh. Neneng. Iya, kok kamu? Tahu aku. Kenapa? Nah, masa lupa nama saya kan Tarsan? Nah, loh, siapa? Tarsan itu kan hakku. Namanya suami saya. Nurbuat. Suami ibu kan Nurbuat. Nggak apa-apa, puasa harus sabar. Sabar ya Pak, sabar. Mungkin Nggak, istrinya suamimu mirip Nurbuat apa Tarsan? Tarsan, enggak. Mungkin mirip-mirip saya ya. Ya, mirip deh, enggak. Di luar episode ini, suamimu Nurbuat gitu aja. Bapak ini loh. Jangan menggongnya. Ini loh, Pak. Enggak, kenapa? Duduk. Kan saya tahu Bapak ini bingung, soalnya saya dikasih tahu tetangga sebelah. Karena si Neneng 2 hari nggak pulang. Betul. Nah, itu saya yang tahu, Pak. Terus kemana itu anak? Waktu itu Sama bibinya juga? Iya. Loh. Mami, yang mengasuh dia mulai kecil kan? Iya. Mbok sama Mbok. Gini. Pokoknya gini, kalau Bapak mau mencari anak Bapak si Neneng sama pengasuhnya si Bu Mami di rumahnya Pak Ustadz Mehmet, ya. Lagi pulang ngapain? Dia tuh ke kampung-kampung tuh ngapain gitu loh. Udah gitu aja, Bu, ya. Oke, terima kasih. Saya mohon diri pulang dulu Terima ya. kasih ya Pak ya. Ya mau nyiapin acara buka puasa. Iya. Oh iya. Sana deh, ngambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Waalaikumsalam. Pak, sama Ibu. Yang hati-hati. Ya. Udah disusul aja. Ayo. Mau kemana? Kamu itu loh, Bas. Loh, anak pulang kok malah pergi loh. Ayo di rumah tidur. Pasti mau nyusul tadi rencana. Jangan nama ini kakaknya Basuki. Ya ini. Kakaknya. Ini yang mengukir jiwa. Oh iya, yang mengukir jiwa. Terus ngomong bokap gitu aja kenapa ya? Bapaknya Basuki. Iya. Oh, baru tahu saya, sorry loh Be ya. Kayak ulo luar Tapi manggilnya kok kamu B itu apa? Babe, panggilan yang sering-sering saya dengar di kampung-kampung itu. Ini Kamu punya teman kok kayak gini, kayak punya penyakit stepto kamu itu. Buat cari yang lainnya. Ibu yang membrojolkan diriku. Ayo. Kok kayak pleki sebelah toh? Kalau berdasarkan bahasa prokem, bapak jadi babe, ibu jadi babu. Ngomong, kamu tuh punya teman kok yang bener toh, Bas. Ini begini. Kamu tuh enggak ngurus. Saya kepingin pergi ke mana tadi? Puncak. Ke Puncak dulu. Terus langsung ke Bandung. Ya, selanjutnya ke Bogor. Bandung, Bogor. Bandung, Bogor, terus mampir mbokmu ya. Ya kan? Bogor. Itu Pak. Kamu itu Ini rombongan kok Pak, rombongan kok kita anu. adikmu tuh 2 hari nggak pulang, nggak memberitahu sama aku. Bagus. Alhamdulillah kamu tuh. Berarti kan aku nggak punya tanggung jawab lagi untuk mengurus kan? Iya, nggak usah ngawasin. Kok lah ya dak iki sisa kamu tuh Masih 2 hari, Bu. Tetangga saya 8 bulan nggak pulang. Ya, 2 tahun kalau transmigrasi saya bagus saja. Oh, itu masih SMP, Pak. Bagaimana? Itu masih SMP, Pak. Kenapa 2 hari nggak pulang kok laporan sama anak? Lah kan bapakmu kerja. Terus? Kayak ibu itu kan ngurusin ya, bukan ngurusin kamu tok, bukan ngurusin rumah, ngurusin yayasan, ngurusin apa aja. Harusnya kamu tuh kan ngerti
Maunya apa Bapak Ibu? Bukan cuma duit. Aku kan ngomong sama kamu tuh termasuk anakku, mesti harapannya rumah tangga ini kamu. Terus adikmu tuh menjadi panutan juga seperti kamu. Kok kamu malah jarang ada di rumah, malah nggak usah tertawa, tempelin kamu. Ayo ngomong. Enggak, maksudnya Bapak sama Ibu itu mau ikut kita gitu. Puasa udah keadaan begini. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan. Kalau Bapak itu mengharapkan saya untuk mencari adik, itu kan bukan tanggung jawab. Keliru besar loh bapak yang nganggur kok. Kamu tuh bukan keluarga sini, meneng aja cangkemmu kuwi. Aku CS Aku puasa. Aduh minta maaf ya. Coba sangat dicangkem-nyangkem. Makanya tidak apa-apa, itu cakep masih bagus dibanding dengkulmu anjlok itu agak sopan sedikit. Jadi memang musim ya. Habis ngata-ngatain terus minta maaf. Lu bang tua goblok minta maaf Pak. Ya enggak apa-apa. Jelas. Orang puasa itu memang begitu. Jadi selagi kita nggak sadar, asalkan tahu menyadari tentang kegelapan, lebih baik begini daripada tidak. Terus maksud Bapak maunya apa? Aku ini kan bingung. Lah iya bingung. Ya mau ikut Bulan nyari. nggak pulang, kamu juga jarang pulang. Kamu tuh kuliah nggak mau terus. Lah terus ya kenapa wong otak saya sudah tumpul kok diteruskan? Kecuali Bapak itu bisa bimbing saya, bisa ngasih pengertian. Bapak itu selalu komunikasi dengan saya. Itu saya mau. Nah, Bapak sendiri dengan kesibukannya masing-masing, Ibu juga begitu. Aku mendingan pergi. Aku kerja loh. Urusan kerja ini urusan anak keluarga. Bapak sudah melahirkan aku sudah gitu maksudnya. Loh, Bapakmu tuh nggak ngelahirin, yang ngelahirin tuh aku. Ibumu yang ngelahirin kamu, bukan bapakmu. Ya tapi Bapak kan nyetrum Ibu. iya, terus. Ngomong ke bapak yang ngelahirin. Terus berdasarkan informasi anaknya kemana tuh? Ya, mungkin kamu nyalakan aku enggak apa-apa deh. Waduh. Ini sekarang si adikmu tuh ada di rumahnya Pak Ustadz si Mehmet. Di kampung. Bersama ini yang penting bersama siapa? Iya, bersama surat ini saya kabari bahwa ini kok bersama. Enggak, maksudnya kan ada yang menggelendeng sehingga si nenek tuh didelikkan gitu loh. Ya, dia kalau mau bilang sama aku enggak apa-apa, kayak yang jelas sama bibinya. Sama yang ngomong. Terus di Ustadz Mehmet itu, Heeh. dia ngapain di Ustadz itu? Wong kita di lingkupan realistis kok sampai melangkah-melangkah tembok pembatas. Nah, kita baca lebih dalam. Neneng pihak ke-1, Ustadz pihak kedua, Nah. Pak Jada pihak ketiga yang Jadi, menggelendeng ini. Pihak pertama atas nama Pak Ustadz Mehmet itu dengan alamat di sebelah Ya. dinyatakan sebagai pembeli. Kayak akta jual beli tanah loh. Kita mengkaji permasalahan secara detail, Pak. Iya. Topiknya Neneng hilang Hmm. menuju Pak Ustadz. Mehmet. Pak Ustadz Mehmet. Mehmet. Tadi katanya topik. Lah Topik itu adiknya Mehmet itu. Kok bingung aku? Tidak maksudnya ini Neneng ini sudah pergi ke tempatnya Ustadz. Iya. Neneng sudah pergi ke tempatnya Ustadz. Nah. Bapak yang memberitahu kalau Neneng di tempatnya Ustadz. Yang itu punya siapa? warung. Topik itu. topik turut keterangan si Topik itu tadi. Mau keterangan si Topik loh. Topik itu apa? Artinya topik itu artinya. apa? Nah, yang memberi penjelasan tadi yang kemarin siapa Pak? Itu yang punya Tukang warung. Tukang warung itu menjelaskan bahwa si Neneng itu berada di rumah Topik kan gitu. Warung panas bukan lo. Rusak tuh malan. Si Neneng jelaskan pergi. artinya Topik itu Topik apa? itu permasalahan yang sedang kita Nah, hadiri. yang kita bicarakan. Kita bicarakan Nah, bersama. Sekarang di ONCI Lah, supaya nah. ketemu. Tahap demi tahap, Pak. Makanya yang bagus sekarang kita mencari Topik. Neneng ke rumahnya Pak Ustadz. Dicari topak. Topiknya kan masalah anakmu yang minggat itu. Ya, tapi Ya, Topik. permasalahannya. Topiknya suruh nyari. Sol. Mau ke sana? Betul, ke sana. Sambil kalau punya kumpul aja. Pak. Ingat, Pak. Pihak ketiga ada di dalam sini. Siapa? Ya itu tadi. Pihak ke-1 Neneng, pihak kedua Mehmet, pihak ketiga ini yang perlu kita cari. Kita Susah, waspadai. nyari pihak ketiga tuh susah. Itu selalu menjadi kambing hitam. Kok goleki pihak ketiga. Mendingan nanti kita tanya di sana saja. Siapa yang pihak ketiga yang ngajak si Neneng itu? Maksudmu kan begitu toh kan? Bapak Ero. Tolong dong. Keluarga malah dijepuk loh. Ini bapak lagi puasa, kamu tuh sudah nggak Puasa puasa. aja sombong. Aku yang enggak aja diem kok. Ayo lihat cari sana yuk. Kamu malah bentak sama bapak. Nah, ini katanya mau ganti kopiah. Sudah, aku sudah ada begini aja, Bu. Mohon maaf, jangan melangkah dulu. Lebih baik Basuki ngatasi. Neng, dihadapin aja semuanya itu, ya kan, dengan tabah.
Apalagi kamu kan udah berapa hari di sini? Baru 2 hari. Iya, Pak Ustadz kan sudah sering ngasih petua. Yang penting hatinya ini dekatkan diri sama Allah, begitu. Yang penting selama Neng ketemu Mas Eko, selama Neng 2 hari di rumah Pak Ustadz, rasanya hati Neng ini penuh dengan iman yang bagaimana? Iman yang kuat, terus semakin terisi, terus rasanya bagaimana gitu Mas? Apalagi ketemu Mas Eko gitu. Kok pegang lagi sih, Neng? Terus coba dari dulu ya Mas ketemu Mas Eko. Makanya aku bilang apa, ya kan? Yang penting kamu sama Pak Ustadz itu lebih dekat lagi, minta semua ilmunya itu. Jadi harus belajar terus. Harus belajar terus. Tapi yang aku pikirkan, apakah kira-kira orang tuamu itu akan mengizinkan kalau kamu terus-menerus mengaji di tempat ini? Sedangkan rumahmu di sebelah tembok sana, golongan orang-orang mewah, golongan orang-orang kaya, iya kan? Tapi kalau cinta kan nggak mandang kaya miskin Mas. Ya, boleh kalau dikatakan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih? Mas Eko. Ya jangan. Nenek, ini perasaan Adikku. ada Mas Eko dong. Bajunya aja kembar. Bisa ada di sini. Enggak, soalnya ini teman sekolahku, Mas. Masa sih? Iya. Sekolah di mana? Kamu nggak ngomong dari dulu sih kalau punya kakak Mas Eko. Lu berarti teman sekolahku juga dong kamu. Jarang main ke rumah. Iya. Kamu juga temanku sekolah dong. Bukan. Kamu sekolah di mana? Di mana, Lis? Di SMA. SMA mana, Lis? Lupa aku. Lupa. SMA 6. Oh, SMA 6. SMA 6 di Jakarta. Iya. Kok nggak ketemu aku ya? Aku sekolah di Surabaya itu dulu. Gimana nih kabarnya sekarang, Lis? Ya, baik-baik aja. Terus kok bisa kenal sih sama kakakku? Enggak, masalahnya enggak, kita kan sama-sama ngaji di sini gitu. Tadi kamu kesini terus, sekarang diikutin kamu melawan. Ini kamu udah dulu nggak ngomong kalau punya kakak ganteng gini toh? Ya kamu kan dulu nggak pernah main ke rumahku. Kamu nggak ngomong, Dis? Kalau kakakmu ini cakep begitu. Ngomong dong. Terus sekarang ya aku di sini di rumah Pak Ustadz sama Mas Eko belajar ngaji. Ya, syukurlah. Ya segala-galanya. Udah lama udah dikasih tahu sama Pak Ustadz Mehmet, kayaknya udah paham dia, terbuka semua isi hatinya, segala unek-uneknya. Entah berapa tahun itu yang tidak bisa keluar, udah keluar semuanya, meledak. Tahu aja ya. Terus gimana, Lis? Ya, masih di rumah sama Mas Eko? Masih. Boleh kan ke rumah main? Ya boleh main dong ke rumah. Ya. Kalau Lis pergi kamu boleh main ke rumahku. Ntar kalau udah melangkah ke tembok sana lagi udah lupa sama yang di sini. Sekarang ini mau bantuin dulu di belakang ya Mas ya. Bentar lagi udah duduk Ya lu udah ini. ngobrol aja dulu berdua. Ya. Enggak apa-apa Kak. Kamu jangan pulang. Ntar kita takbir bersama-sama sini ya. ya. Kita buka Takbir buka sama-sama di sini ya. Ya. Terus gimana? Ayo dong sini. Tadi ada Lis. Coba enggak mau. Waalaikumsalam. Nenek, Kak tumben mau datang. kangen sama kamu. Kangen ya? Iya, tadi Ini- dicari-cari Ini udah ngomong enak banyak. orang-orang yang ini. Teman-teman semua silakan. Silakan. Iya. Mau di mana? Silakan. Ayo. Itu Silakan Mamul. Silakan Mbak. jaket udah. Nah, gitu. Terus Udah saya di belakang aja, Mbak. Mas ini di mana? Duduk dong. Kon sini Kon. Udah, Ayo, sini. Mas. Ke sana, Jangan. ke sana. Ya, kita sini aja. Iya. Kon sini biar aman. Ayo Kamu di dong, situ kita nanti sama-sama malah ganggu. duduk sini. Sana. Sini. Tadi aku ke rumah Mas Eko nggak ada loh. Orang dari tadi Biasanya kan Mas Eko nyamperin. Terus sampean mampir ke rumahku ora? Enggak. Kamu kok ya lama banget sih, Neng, kok nggak kelihatan? Tumben kamu mau ikut, katanya nggak mau. Iya tadi gini loh, Iya, udah saya ngomong juga. sama saya banyak sekali Mm-mm. bahwa kemarin Mbak Mul kan kayaknya agak sini. nggak mau. Nah itu saya udah ngomong jangan begitu, kita sama-sama hubungan Manusia. kawan. ya Bukan kan? begitu Mbak, takutnya kita ini dianggapnya mempengaruhi orang-orang komplek yang di sana itu untuk ngaji di sini. Padahal sama aja, di sana juga sama, di sini Padahal juga iya sama. sama, aku juga kepengaruh. Saya juga Aduh. tadinya juga nggak ngerti. Kalau ngaji tuh di sana sama di sini sama aja ya. Sama aja sebetulnya sama Apa di mana-mana bedanya sama, sih? Mbak. Yang penting Iya. kan niat. Nah, Iya. Semua juga tergantung niat. Kalau di sana memang orang-orang kaya semua Mbak. Di sini orang-orang miskin, tapi kaya akan persaudaraan Mbak. Belum tentu orang-orang yang kaya di sana itu kaya kita begini. Kayak Iya kan? gitu ya, kayak batin ya Mas ya. makanya Mbak Mul saya ajak ke sini biar tahu. Nah. Ya kalau gitu saya pengen ketemu sama Ustaz. Pak Ustadz ya. Silakan Tapi di belakang. Mbakmu jangan pulang dulu.
Ntar kita rame-rame mau buka sama-sama ya. Mandi buka sama-sama di sini. Silakan, Mbak. Ya. Sampai ketemu sama Ustaz. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Nih, Mas Gugun. Biarin di sini. Oh, di sini aja. Di sini duduk sini. Nah, sini santai. Duduk santai. Aku di mana, Mas? Hah? Di sini aja. Dia yang pantasnya di mana dia? Di sini loh. Sini dulu. Di situ boleh kok. Tanya. Enggak, ini kalau aku di sini dia itu enaknya di mana? Aku Di sini. Mau. Tadi kan udah lama sama Mas Eko, sekarang sama saya di sini. Di sini loh, Pak. Nah, kamu ngapain? Gimana? Aku mau ke sini. Hah? Di sini. Masa aku suruh sama dia? Bang di belakang aja. Mau. Gon, gimana Gon? Aku Udah duduk di di mana? situ pantas. Agak maju situ. Masih kau sana. Jangan Ke dekat-dekat. sini. Apa Mas Eko pulang aja? Hah? Bagus. Udah. Sekarang kita ngapain nih sambil nunggu Pak Ustadz? Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngebahas ya apa yang perlu dibahas gitu. Ya harus selain itu saya seneng, Mbak. Oh. Bisa kumpul. Salam. Sampai nggak pernah ketemu ya? Sampai nggak pernah Nah, itu pada ngumpul di sini gitu kok. ketemu. Suli kok tahu kalau aku ada di sini. Pantes kamu gitu. Emang kenapa, Mas? Mas Timbul ngomong sama Mas Basuki kalau aku Dan itu kan bukan muhrimmu. siapa sih? Emangnya kenapa, Mas? Kamu bersebelahan sama orang yang begitu melarat, emangnya aku suka. Apa kamu tanya apa perlunya? Nah, kamu nggak usah minggir dari sebelah adikku. Aku tahu namamu Eko kok. Tiga Nisa, Ya betul. yang kemarin ketemu di warung. Iya. Pantes kamu ngumpetin adikku. Bukan Mas Eko yang ngumpetin, Mas Mang aku yang mau ke sini. Sebelum ini melayang gitu. Kamu Kamu ngomong. jujur sama aku. Mas, Mas, Apa? bukan Mas Eko yang ngelariin aku, ngumpetin aku yang lari ke dia. Aku yang ikutin dia. Memang Kamu aku pengen tua apa belajar. bikin malu martabat orang tuamu? Hah? Ini Pak. Ini, Pak. Coba lihat ini. Apa kabar, Pak? Kangen karena aku ya, Pak ya? Aku dicari ya, Pak ya? Aku bikin malu, bikin bingung. Enggak, Pak Timbul enggak ngomong tuh kalau aku ke Pak rumahnya Timbul Pak. siapa? Pak Timbul pembantuku loh, Mas. Loh, Timbul kan izin pulang. Nah, kan sebelumnya aku udah ngomong, aku mau ke rumah Pak Ustadz. Tolong bilangin kalau Papa pulang, Mama pulang, Mas Bas pulang. Tolong bilangin kalau aku di rumah. Siapa? Pak Ustaz. Pak Ustadz. Oh, jadi kamu pamit sama Timbul? Iya. Kan keluarga gila sih. Apa? Kurang ajar. Duduk. Keluarga aku dikatain gila, Mbok. Kamu tuh sekali-sekali bertindak. Bukan ini bapaknya yang punya villa. Jangan salah paham. Tadi Gogon bilang bahwa Pak Tarsan itu Punya. penjual gula. Halo, itu namanya malah makin menghina. Semua kan dengar tuh tadi kalau itu bilang bapaknya gila, ayo. Bapak ini yang punya villa. Enggak apa-apa. Kasih pelajaran. Gon, Iya, Pak. Aku memang pernah gila, tapi jangan ngomong-ngomong. katanya ada enggak? Ada. Ada. Kamu seizin kan Pak Ustadz di sini. Izin, Pak. Tapi kamu kan campur sama santri-santri wanita itu kan? Campur. Oh, di sini memang. disiplin. Ibu Mami dengan diantar sama Mas Eko datang ke sini katanya kepengen ngaji karena di rumah sumpek. Bagus itu. Nah begitu saya tapi tidak tahu kalau kesininya tanpa bilangnya- izin. Bilangnya begitu sama Iya. kamu gimana? Kalau ampek dia ke dokter dong. Pak, bukannya ampak. Oh, pikirannya. Iya. Alhamdulillah putri Pak Tarsan meskipun ditinggal dengan kesibukan orang tuanya dia nggak melenceng keluar jalur terlalu jauh sehingga Siapa dulu bapaknya dong? ternyata pelarian dari rasa sumpeknya putri bapak lari ke tempat kami. Iya, Di sini kan di sini nih majelis taklim Iya. untuk mengaji bersama-sama dengan teman-teman, ada santriwan, ada santriwati, pemuda-pemuda sini. Gitu. Lo kadang-kadang di tempat saya itu juga kadang-kadang mengadakan pengajian lo, Tapi kan manggil khusus, ustaz ya. kan khusus untuk orang-orang di dalam aja. Apa salahnya kalau anak kita di sana? Iya. Terus gimana? Mbak? Nah, jadi begitu tadi juga saya sudah dengar dari dalam meskipun di sini ribut-ribut ya ada yang kakaknya apa tadi bilang katanya ya Kakaknya, kok kakaknya. bergaul dengan orang-orang kampung di sini. Iya. Padahal di sini nih di luar pagar batas real estate katanya begitu. Iya, Ini Pak. lingkungan kumuh kok bergaul dengan orang lingkungan kumuh. Kepengen merasakan kayak apa gigitan nyamuk gitu. Kan
Nah, sekarang begini, perlu bapak-bapak ketahui juga semuanya saja yang hadir di sini, bahwasanya tanpa orang kumuh, tanpa orang miskin nggak ada orang kaya. Coba kalau nggak ada orang miskin, nggak ada yang disebut kaya. Iya. Nah justru itu orang kaya tuh mesti bersyukur ada orang miskin. Ada real estate karena ada kampung kumuh. Iya. Kalau nggak ada kampung kumuh, nggak ada real estate semua. Adanya cakep Oh, karena iya, ada begitu. ya Pak, Dan kan digusur-gusur terus dibikin itu ya Pak ya. dan manusia tuh seharusnya itu nggak boleh egois, harus saling menghargai satu sama lain. Bapak tinggal di real estate, kami tinggal di lingkungan kumuh. Tapi seharusnya kita harus kerjasama, harus saling hormat menghormati. Karena apa? Kita semuanya manusia sama di hadapan Allah, itu sama manusia. Di hadapan Allah, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang orang awam, yang dinilai di hadapan Allah nanti takwanya. Gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan hartanya. Dengerin. Satu itu loh. Dengerin. Yang tahu Kediri itu apa tuh? Gak apa-apa, kalau nggak ngerti biar tanya Pak. Jadi makanya apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan ya, esensi ibadah puasa adalah seperti di dalam firman Allah menyebutkan bahwa orang disuruh puasa agar bertakwa. Tapi yang disuruh puasa orang yang beriman aja. Maksud saya itu saya ikuti anak-anak ini loh Pak. Pergi ke disco itu katanya nggak usah pakai ini kok birit kok gini gitu loh. Itu budaya-budaya barat yang udah jelas-jelas haram menurut agama Islam. Tidak baik juga menurut budaya Indonesia, budaya timur kita. Pak Ustadz, Ya, tanya Pak Ustadz. ya, Saya ini nggak pernah minum minuman keras sudah 3 tahun ini. ya. Itu perkembangan yang terbaik bagi Oh, saya. ya. Saya juga sekarang mungkin menyadari Iya, apa yang menjadi kealfaan dalam hidup saya. iya, iya. Saya tidak meninggalkan sholat, juga tidak meninggalkan ibadah apa saja. Tapi kadang-kadang kasih sayang terhadap anak ini kurang karena saya kesibukan. Menurut saya, kesibukan ini hanyalah satu-satunya berusaha, bekerja, mengumpulkan anggaran supaya anak saya itu bisa menjadi anak yang berguna nantinya. Setidaknya untuk biaya sekolah. Kayaknya jadinya kayak begini ini. Ya, sama itu. Namanya Sebetulnya saya sendiri juga kepingin menyadarkan orang tua. Saya berbuat begini ini karena bapak itu kurang perhatian dengan saya Pak Ustadz. Betul. Jadi sebetulnya perhatian terhadap anak bukan hanya kita ngasih materi saja, Iya. tapi juga kita ngasih pendidikan, ngasih suri tauladan yang baik di dalam keluarga. Jadi kewajiban itu tidak hanya sekedar Tidak memberi hanya makan sekedar saja. memberi makan saja, Kasih tapi sayang. memberi pendidikan, memberi kasih sayang. Nah sekarang kalau memberi orang tua perhatian. memberi makan sama anaknya itu kewajiban atau hak? Ya kewajiban. Salah. Biasanya kalau ngasih makan itu ya hak dong, bukan kewajiban. Ya kewajiban. Waktu kecilnya si Basuki dulu ayo makan. Hak, masa kewajiban. Aduh, keluarga Pak Tarsan ini betul-betul keluarga plesetan ternyata. Saya itu bercanda. Makanya sering kepleset gitu ya. Niru Marwoto saja. Ya dari Pak situ. Ustadz, kalau begitu ini juga ada hikmahnya buat saya Ya, ya Pak. betul. Waktu nanti kegiatan Iya. saya kurangin Pak. Memang Iya. saya tuh tiap hari tuh selalu keluar rumah, Iya. jarang di rumah Pak. Iya, ngurus Ya, apa? ya yayasan Pak. Tapi kalau saya ngurus yayasan sama manggil wartawan Pak. Oh, yang sering Biar di ketahuan. di koran-koran Iya, itu ya, Pak. di televisi. Ya, kalau nggak gitu kan masyarakat nggak tahu kalau saya nyumbang. Iya, ya, betul. Pak. Nanti dikilapin. Iya Pak ya. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Nah, itu boleh-boleh saja. Baik ya, Pak, ya. Boleh-boleh saja. Artinya begini, asal tidak ketumpangan unsur riya. Ya, jadi yang ditakutkan kalau kita menyumbang sesuatu kemudian dipublikasikan, sisi baiknya ada Pak. Sisi baiknya orang jadi lihat, oh ini ibu ini nyumbang ya, ibu itu aja nyumbang, masa saya nggak nyumbang? Ah, saya tak ikut-ikutan nyumbang. Tuh, Pak. Itu segi positifnya. Iya. Segi negatifnya juga ada. Nanti jadinya si ibu ini jadi riak tuh, lihat ke masjid itu kalau nggak saya sumbang nggak jadi itu masjid. Jadi yang negatif itu yang jelek ya Pak ya. Iya. Yang Jadi positif itu yang baik. baik. Tapi ya. katanya ada yang positif itu jelek itu Pak.
Apa itu? Apa itu? Itu tetangga saya anaknya SMA diperiksakan ke dokter cewek toh ini positif 3 bulan. Itu kecelakaan, itu tabrakan beruntun itu namanya. Juga terima kasih, mungkin kalau nggak ada begini kita tuh nggak ada tambahan wawasan. Makanya ibu juga saya nggak menyalahkan manggil wartawan karena juga untuk laporan juga, untuk laporan. Tapi yang bagus barangkali kalau sifatnya pribadi kalau memberi dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Iya itu ya. Falsafah. Loh, saya tuh manggil wartawan itu biar tahu nanti kira saya orang kaya, pelit gitu loh. Padahal saya udah nyumbang seperti yang dikatakan tadi. Iya. Nah, itu namanya jadinya nanti kena unsur ria. Jadi pahalanya nggak ada. Nah, gitu. Ya sekarang begini Pak Ustadz, saya sebelumnya juga mohon maaf tentang kesalahan saya. Mulai hari ini saya kepingin ngaji di sini. Ya, alhamdulillah. Bagus. Jadi begini. Cukup sehari. Sebetulnya gila, nggak ada yang gila. Oh tiap hari ngaji di sini. Lah sesuk main lagi. Jadi begini ya, bagus Mas Basuki sebagai insan cepat-cepat menyadari kekeliruannya. Sebab apa? Manusia yang baik itu yang selalu menyadari kesalahannya kemudian kembali ke jalan Allah. Sebab semua manusia tuh nggak ada yang lurus jalannya. Ya, semua manusia nggak ada yang lurus, juga Pak Tarsan ya. Bengkok. Mas Basuki bengkok. Di dalam kehidupan sehari-hari di rumah harus memberi contoh yang baik. Beri contoh-contoh suri tauladan. Sebab apa? Ajaran Islam sendiri itu disebarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dengan uswatun hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Suri tauladan tindak tanduk Nabi Muhammad, bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tapi dengan kasih sayang. Jadi tidak cukup dengan ngomong, tapi dengan perilaku. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin ada istilahnya kader penegak disiplin, betul. Itu memberi contoh, terus menganjurkan, menyarankan, meninggalkan yang tidak bagus dan mengarahkan. Makanya tepat sekali di dalam logo gerakan disiplin nasional itu saya lihat tegakkan, amalkan. Itu sangat bagus. Dan itu ada motonya lagi, ACDC. Apa itu? ACDC itu ajak, C-nya itu cegah, terus D-nya itu dorong, terus yang belakang itu contoh. Jadi mengajak untuk berbuat kebaikan, tertib segala tertib. Terus AC, terus cegah tindakan yang tidak tertib. Terus mendorong semangat orang supaya menjadi disiplin dan memberi contoh kepada perilaku, termasuk tangga kanan dan kiri juga termasuk anaknya. Itu. Ya kan dititip anak saya ya Pak. Yang memberi contoh tentang disiplin nasional itu apa ya? Yang memberi itu juga disiplin gitu itu. Ya, itu juga dia harusnya. Itu tantangan, harusnya begitu. Ya harus memberi. Nanti buka bersama di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Mas Basuki kalau kesilapan saya tadi. Sama-sama Mas Eko. Ya saya sendiri juga mohon maaf. Hari ini genap puasa kita. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, ya tadarus kita, semuanya mendapat ridho dari Allah. Amin. Tidak sekedar mendapat pahala tapi dapat ridho dari Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kita memasuki lebaran, ya kita menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, fitri seperti bayi yang baru lahir. Amin. Tolong bisa disiapkan itu. Oh, sudah siap. Enggak bersama di sini ya.